شبكة السماء للجنشن. I was so far from you, yet to me you were always so close. I want to let you know. You caught my eyes through all the signs you put in my way. I walked every day, further and further away from you. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Misalnya kalian tadi masuk dari sana, udah disambut dengan situs, yaitu Danau Tassikali. Danau Tassikali itu danau buatan pada era pemerintahan Muhammad Yusuf, Sultan kedua di Banten, sekitar tahun 1970 sampai 1980 pemerintahannya. Nah, itu adalah danau yang dipersembahkan untuk ibunya yang bernama Rahmani Kirana awalnya. Kemudian untuk rekreasi keluarga raja dan juga untuk irigasi kesawahan. Kemudian abad ke-17 ditemukan teknologi yang lebih maju. Air danau tersebut kemudian disuplai untuk memenuhi kebutuhan air tawar dan bersih di Keraton Soroswan dengan cara dialirkan melalui pipa tanah liat dan kemudian disaring melalui 3 filter air yang bernama panggilan abang, panggilan putih, dan panggilan emas, sehingga air menjadi jernih. Terus ada Masjid Agung Banten, Keraton Soroswan, Keraton Kaibong, kurang lebih radius 2 km dari museum ini banyak sekali teman-teman.
Mulai tahun 1976, situs di Cagar Budaya di Banten Lama ini mulai diadakan penelitian ekskavasi namanya. Ekskavasi ini melibatkan tenaga sampai 120 orang per hari. Kontrak kerjanya setahun. Secara estafet setiap tahun berjalan. Tujuannya apa? Yaitu menatakan struktur bangunan yang sudah runtuh. Nah, seperti kalian tadi lihat di Solosoan, ada yang sudah terlihat, fondasinya ada yang masih tertutup kan? Itu berarti yang belum diekskavasi atau digali. Dan tentunya dari tahun ke tahun ini semakin lama semakin banyak menggunung temuan ini. Kebetulan seperti itu. Dari para ahli berpikir, kalau temuan ini kita gudangkan, dikarungkan, selesai. Tidak ada bahan untuk kedepannya untuk pembahasan sejarah depan ini. Sementara artefak yang sudah hancur pun, keramik yang sudah hancur pun, koin yang sudah kusam pun, ini sebagai bukti peradaban. Bukti peradaban kerajaan Banten dari abad 16 sampai abad ke-19. Ini koleksi yang ada di museum ini, diantaranya itu ada uang logam. Ada uang Banten, ada uang Cina, ada uang Belanda. Ini ada. Terus ada keramik Eropa, ada keramik Asia. Terus juga ada gerabah lokal. Ya. Ini sebagai pembuktian peradaban. Karena sejarah itu perlu pembuktian, itu baru dikatakan sejarah. Semangat? Nah, gitu. Sekarang kita berada di salah satu tempat yang paling bersejarah ini. Kenapa saya katakan demikian? Ini adalah pusat pemerintahan daripada Kesultanan Banten. Dibangun sekitar tahun 1523 ya. Namanya Keraton Surosowan. Kalau mau kasih judul, Keraton Surosowan. Dibangun pada tahun 1523. Dibangun sekitar 1523 oleh Maulana Hasanuddin. Jadi masa pemerintahannya ketika itu. Pada masa pemerintahan Raja Banten pertama yang bernama Maulana Hasanuddin. Terletak di Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Terletak di Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Luasnya 3,8 hektar. Luasnya 3,8 hektar. Bisa dilanjut? Saya bilang koleksi yang paling tertua yang ada di museum ini namanya Arcanandi sebelum adanya Islam, ya. Karena di Banten sebelum adanya Syarif Hidayatullah datang ke Banten, Banten ini dulu merupakan salah satu kadipaten dari Kerajaan Pajajaran, dipimpin oleh seorang prabu yang bernama Prabu Pucuk Umun. Dan pada saat itu bukan beragama Muslim, tetapi beragama Hindu-Buddha. Nah, dewa yang mereka percayai itu adalah Dewa Siwa. Yang mereka percayai itu adalah Dewa Siwa. Kalau di mereka itu kan dewanya banyak ya. Ada Ganesha, ada Siwa, ada apa lagi? Dewa-dewanya. Brahma, Krishna, ya. Aduh, banyak lah dewanya, Tuhan mereka banyak gitu kan. Nah, kebetulan kalau di Banten itu Siwa. Di Banten itu Siwa. Nah, di mana dewa mereka itu, Dewa Siwa itu memiliki wahana kendaraan atau binatang kesukaannya itu adalah sapi. Jadi masyarakat penduduk Banten pada saat itu membuat patung sapi untuk persembahan, ya, untuk persembahan yang disebut dengan arca nandi, ya. Arca itu patung, nandi itu sapi. Mau mirip nggak mirip, pokoknya ini disebut sapi. Bentuk-bentuk besar seperti inilah yang digunakan di Banten Lama. Bedanya kalau orang tuh ditaruhnya di atas, kalau begini tidur di tangan sebagiannya agar mudah diambil. Ya, apa mudah? Kalau begini susah kan ngambilnya. Jadi ditanam di bagian setengah badannya di tangan, kemudian nanti bisa ngambil. Atau mungkin kalau kolam kan harusnya
seperti itu penampungan. Kemudian yang di sebelahnya ini apa? Sebelahnya ini adalah bagian biasa. Bagian biasa, dan bahkan ini biasanya difungsikan untuk menyaring air. Yang kok berlubang sih menyaring air di bagian lubang-lubangnya ini difungsikan untuk tempat menyimpan seperti serabut-serabut kelapa, serabut-serabut ya, kelapa atau bujuk, atau enggak mungkin batuan-batuan cadas atau karang yang disimpan dimasukkan ke dalamnya. Jadi nanti si serabut dan batuan karang itu, batuan cadas itu berfungsi untuk menyerap ke bawah. Nanti baru airnya mengalir. Kemudian Bandar Banten ini berada di Pelabuhan Karangantu, bandar yang terbesar yang ada di Banten, di mana banyak pedagang-pedagang dari negara-negara luar yang melakukan perdagangan ke Banten. Ada dari Arab, Abyssinia, Malabar, Donggala, Cina, Kel, gitu ya. Kemudian ini adalah peta kerajaan Banten. Nih, ini kerajaan Banten. Ini petanya. Ini adalah bentengan jejak. Bentengan itu kan pusat pertahanan ya. Nih, ini bentengannya nih, pusat pertahanannya. Kalau pesantren juga kan ada bentengannya kan, biar nggak kabur. Nah, ini juga sama nih, ada pusat pertahanannya nih di sini. Bentengannya berbentuk zigzag seperti ini, sampai di pesisir pantai. Nah, orang Eropa karena memang demokratis. Jadi mau dia orang Eropa, mau dia orang Cina, mau dia orang Mesir, itu mereka berbaur untuk melakukan perdagangan. Tidak ada diskriminasi, bebas, seperti itu. Nah, karena di sini perdagangan, adanya bisa lihat di sana ada contoh mata uang. Nah, karena itu ada mata uang. Di situ ada mata uang Banten yang dikenal dengan mata uang real Banten yang dibuat itu pada masa pemerintahan Sultan yang ketiga, yaitu Sultan Maulana Muhammad. Ya, Sultan Maulana Muhammad membuat mata uang, yaitu mata uang Banten. Itu ada mata uangnya. Kemudian ada mata uang Cina, ada mata uang VOC, ada mata uang Hindia Belanda. Jadi ada tiang, untuk tiang, penyangga tiang. Ya, ini adalah batu untuk penyangga tiang. Ya, ini adalah batu untuk penyangga tiang. Biasanya batu-batu penyangga tiang ini kita lihat di bagian bangunan-bangunan masjid. Ya, bangunan-bangunan masjid itu biasanya ada batu-batu bagian bawahnya penyangga tiang. Ya. Ini namanya pandai mas. Pandai mas ini gambaran orang yang sedang membuat perhiasan seperti cincin, gelang, kalung. Ini boleh dibilang seperti meja kerjanya beliau. Ya, anggap ini seperti meja kerjanya beliau. Nanti cairan-cairan logam itu disimpan di sini. Kemudian dia ini seperti mempraktekkan sedang meniup cairan ini supaya dia mudah dibentuk menggunakan alat udara yang ini. Ini peniup alat udaranya. Kemudian dia seolah sedang meniup itu supaya si cairan di sini sedikit keras. Setelah itu baru nanti dia bentuk menggunakan tang ini. Nih, ini alat kerja yang berikutnya. Ini mejanya lagi. Ini untuk pembuatannya nih. Ini. Ya di sini. Ini alat-alatnya ada tang, paku untuk melubangi kalau buat cincin, ada sikat untuk membersihkan. Seperti itu. Gerabah. Ini semuanya gerabah. Hanya mewakili saja. Seperti tadi di sana udah kita lihat ini ada gerabah, masih ada vas bunga, masih ada gentong, ada alat untuk pengawet makanan juga, ya. Kemudian ada masih momolo, ada pedupan, ini hiasan terpus. Ini disebut, nah yang ini nih, yang bukan toren tapi untuk penjernihan air tadi. Nah nih tempayan. Ini untuk rawatnya. Berapakah Kesultanan Banten didirikan? Rangga. Kapan? Tahunnya? Dewa. Ya benar. Tepuk tangan. Yang besar belum tentu bagus. Oke. Siapakah nama Sultan yang ke-6? Ya. Siapa? Hijrah dulu tak? Hijrah tadi yang Hijrah apa hijrah? Jokowi. Maulana. Lah gagal hijrah. Ageng. Ayudin. Nih.
Salah, salah. Salah. Terdiri dari berapa katakah Keraton Surasoan? Sarasoan. Siapa? Sana apa? Iya, kata. 2 sebutkan. Soro sama soan. Apa makna dari soro? Ya, Zahia. Ya, ambil. Angkat.